Sore, ada pertanyaan dari salah satu penonton mengenai buku saya, Mandat Soeharto. Yang bertanya itu agak kurang jelas ya Pak. Maksudnya, mandat apa yang kurang dari Indonesia ini? Itu, mandat itu contohnya begini ya. Dalam skala kecil ya, mandat itu misalnya begini. Saya punya mobil yang digadai di Adira ya. Dan ketika saya mau ambil BPKB-nya, saya bikin surat kuasa kepada anak saya atau kepada teman saya untuk mengambil BPKB mewakili saya. Itu mandat. Jadi orang itu kadang-kadang nggak terpikir mandat itu apa. Ya, pada waktu zaman Soeharto, kita tuh punya program IGGI, di mana kita itu bikin program separuh menggunakan APBN, separuh tidak menggunakan APBN atau dana non-budgeter. Contohnya apa? Posyandu, IR86 itu bibit unggul, juga KUT, KMKP, kredit usaha tani, seperti SD Impres. Ya, kita tuh bikin puluhan ribu SD Impres. Itu bukan APBN, tapi dari bunganya IGGI. Nah, kenapa kok kita dapat bunganya? Karena Soeharto itu mendapatkan mandat atau kuasa untuk mewakili Indonesia dalam mengakses bunga utang VOC yang diambil atau dipakai oleh Eropa. Itu IGGI. Oleh karena itu, kita tuh sudah 27 tahun nggak ada mandat. Pak Harto itu nggak cerita bahwa dia dulu sering mengatakan bahwa saya adalah mandataris MPR. Seluruh Indonesia itu nggak ada yang paham apa itu mandataris MPR. Mandataris MPR itu adalah sesuai dengan sila keempat. Sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, demokrasi kita itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dari musyawarah perwakilan. Jadi DPR MPR itu bermusyawarah memberikan mandat. Itu adalah sila keempat. Kita sila keempat kan nggak berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh Pilpres atau pemerintah yang dipimpin oleh KPU atau pemerintah yang dipimpin oleh Pilkada, kan nggak ada. Presidensial kita itu dipilih oleh hikmat kebijaksanaan dari permusyawaratan perwakilan. Artinya DPR MPR itu memilih mandataris MPR. Kenapa kok pakai mandat? Yaitu tadi, uang kita VOC itu 7 triliun dolar dipakai oleh Jenderal Douglas MacArthur yang sebagai pemenang sekutu untuk mendirikan Bank Dunia. Dan uang itu dijadikan kredit seluruh dunia, 118 triliun. Itu bunganya kira-kira 3.000 triliun rupiah tiap tahun. Itulah yang macet. Nah, mandat itu seperti sebuah hidayah. Kalau kamu mendapatkan mandat, ya, kamu akan bersolawat. Saya menjadi saksi dari pimpinan TNI yang mendapatkan mandat selama 3 tahun ini untuk menjadi bagian dari strategi perang Indo-Pasifik. Itu dia berselawat setiap subuh. Dia mengatakan Allahumma sholli Sayyidina Muhammad. Saya juga agak kurang paham maksudnya apa. Tapi itu adalah puji-pujian kepada Nabi karena dia mendapatkan hidayah atau dia mendapatkan otoritas, dia mendapatkan power. Karena power ini sangat luar biasa, bisa dikatakan sebagai mukjizat. Kalau yang mengerti mandat power otoritas yang diterima itu sebagai kuasa Tuhan, dia akan bersolawat. Itu salah satu diantaranya. Juga ada juga jenderal yang pernah
dicopot sebagai Pangdam Siliwangi, dicopot waktu itu karena dia menulis artikel di Kompas mengenai penyelewengan Joko Widodo dalam pilpres yang menggunakan polisi. Nah, kisah itu kemudian 3 tahun kemudian beliau dicopot juga dari Pangkogap Wilhan. Di seluruh dunia ya, keputusan Panglima Militer, Panglima TNI itu nggak ada yang dianulir, nggak ada. Kalau kamu dipindah ke Papua, kamu besok pindah ke Papua. Kalau kamu dipindah ke Timur Timur, kamu besok berangkat ke Timur Timur. Nggak ada perintah, surat keputusan Panglima TNI yang dibatalin. Baru kali ini, inilah yang disebut hidayah. Mukjizat gitu loh. Opo iya, kamu sebagai militer, kamu dipindah ke Bandung atau dipindah ke Jogja, terus Anda nggak jadi gitu loh. Ya itu sebuah hidayah ya, artinya dia sebagai mandat, sebagai otoritas, sebagai dirinya mendapatkan mukjizat, sehingga pantaslah bagi dia untuk bersolawat. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad. Itu adalah kalimat puja-puji kepada Nabi. Karena apa? Ya karena dia mendapatkan hidayah, mendapatkan mandat. Loh, dampaknya apa bagi rakyat Pak Gun? Gini loh ya. Mandat sebagai mandataris MPR itu ada 5. Kenapa macet? Karena hak pertama adalah agraria. HGU se-Indonesia itu mati. Zaman dulu Bambang Triatmojo itu bikin HGU. Dia bikin perintah kepada militer ya untuk dibagi-bagiin. Terutama nomor 1 adalah di Sentra Gria Prima Sentul. Kemudian juga Mandara Permai di Pluit. Itu adalah Bambang Triatmojo. Kenapa sekarang kok nggak ada? Bambang Triatmojo masih hidup. Prabowo juga presiden. Kenapa HGU nggak bisa dibikin? Mandatnya belum ada. Kedua, dengan adanya HGU itu, kalau dulu konglomerat itu miskin dikasih HGU gratis. Sekarang kalau misalnya konglomerat itu sudah punya seperti Michael Hartono yang meninggal itu, anaknya mendapatkan warisan 47 triliun, ada 4 orang, ya tentu kalau dikasih HGU ya bayarlah. Oleh karena itu kuasa mandat yang kedua adalah mandat pajak. Itu Indonesia nggak usah pusing-pusing menarik pajak. Karena sudah 300 tahun Indonesia menerapkan Kulturstelsel, di mana pajak itu diperoleh dari penerbitan sewa tanah kepada residen Belanda, yaitu sekarang namanya HGU. Itu mandat kedua. Mandat ketiga adalah mandat judiciary. Maka dari itu, kenapa sekarang itu TNI menjaga kejaksaan? Dan TNI itu ikut dalam rahasia-rahasia koruptor. Itu mandat judiciary. Yang keempat adalah mandat mencetak uang. Nah, kenapa Indonesia itu kok bikin Pandabon gagal? Bikin Sun juga macet, ya, bikin Patriot Bond juga gantung gitu loh. Nah, kenapa kok sebagai negara dia tidak bisa membuat mencetak uang? Karena belum ada mandat sebagai mandataris MPR itu. Yang kelima saya lupa, nanti akan saya jelaskan lain waktu. Merdeka! Merdeka! 17 Agustus lagi. Bendera naik tinggi. Dompet turun lagi. Merah putih berkibar di ujung tiang halaman. Lomba makan kerupuk, semua ikut bergembira. Panjat pinang ramai sekali, hadiah tergantung tinggi. Yang kuat dapat sepeda, yang jatuh dapat tepuk tangan. Kita kata
kota pasang baliho, pidato bilang pembangunan, rakyat tepuk tangan dulu. Yang kaya tambah kaya, yang kecil hitung biaya. Katanya ekonomi tumbuh, tumbuhnya kemana? Tanya tetangga. Wah, indah sekali slogan di televisi. Kalau makmur sudah berapa, kenapa masih ampe subsidi? Indonesia berdaulat, katanya adil dan hebat. Makmur untuk semua rakyat, bukan cuma yang sudah kuat. Indonesia berdaulat, mari kita rayakan semangat. Kalau keadilan ikut merdeka, kemakmuran jangan pilih alamat. Hey! Merdeka! Yang kaya merdeka, yang miskin merdeka, yang di tengah tunggu dulu. Kita punya laut luas, punya hutan, punya tambang, punya tanah yang subur, punya rakyat yang berjuang. Katanya semua kekayaan untuk sebesar kemakmuran. Kalau begitu wahai Tuhan, jangan lupa bagi-bagian. Berdaulat bukan sekadar